Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Boleh warahmatullahi wabarakatuh. untuk memperkenalkan nama terlebih dahulu. Nama saya Faiz Sirius Pangestu. Oke, Faiz. Di sini saya ingin mewawancari Anda terkait dengan aplikasi yang akan saya buat. Oke, untuk yang pertama tuh, Oke. di sini sebelumnya saya akan membuat aplikasi terkait dengan jasa fotografi. Oke, Mhm. untuk pertanyaan pertama, di sini saya akan bertanya tentang seberapa familiar kamu sama jasa fotografi? Untuk sekarang sih belum ya. Mungkin untuk ke depan kayak kalau misalkan saya sendiri mau buka bisnis atau mau ada pernikahan atau ada acara-acara tertentu gitu, mungkin baru baru kenal tuh sama yang namanya fotografi dan lain-lain. Tapi untuk sekarang kan apalagi di masa pandemi ini kayak ya udah gak kemana-mana juga, jadi jarang. Kalau saya sendiri. Oke. Untuk selanjutnya ini pertanyaan kedua, apa menurut kamu jasa fotografi itu penting? Menurut saya sih penting ya, karena kita kan mau mengabadikan suatu momen gitu kan. Kalau misalkan fotonya kurang bagus tuh kayak ntar dilihatnya lagi kurang puas aja gitu. Ya, betul sekali. Oke, di Hmm. pertanyaan ketiga tuh, kapan sih biasanya kamu bakal menggunakan jasa fotografi? Ya tadi seperti yang saya bilang, kemungkinan bakal pas gunain dalam waktu dekat ini mungkin pada saat saya lulus nanti, lalu selanjutnya mungkin pada saat nikah, pada saat anak saya ada acara tertentu, atau Hmm, nanti saya beli rumah baru dan melaksanakan acara selamatan bisa aja kok, bisa juga kan itu. oke. Eh, jadi selanjutnya, di mana Anda biasanya menemukan jasa fotografi? Apakah datang ke tempat langsung atau melihat dari sosial media atau sebagainya? Kalau selama yang saya dengar ya dari keluarga saya tuh mereka kenalan, semuanya tuh kenalan, Hmm. kayak ada temennya atau ada jasa fotografi dari bekas temannya nikahan, seperti itu sih. Hmm. Jarang sih saya pernah lihat keluarga saya pakai jasa fotografi yang kayak out of nowhere gitu. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, berapa kisaran budget yang Anda harapkan ketika menggunakan jasa fotografer? Kemungkinan 4 juta mungkin. Saya 4 kurang tahu juta. sih. Tapi ya Hmm. 4 juta udah Itu menurut itu yang saya paling angka maksimal yang atau adil. minimalnya? Minimal itu minimal. Oh, oke. Eh, apa saja sih permasalahan yang pernah Anda hadapi, alami terkait dengan jasa fotografi? Eh ya tentu yang pertama ya fotografi hasil fotonya kurang bagus. Karena itu kan Hmm. selera juga ya. Lalu yang kedua kadang ada beberapa oknum fotografer tuh yang kadang nih kalau misalkan kita minta foto untuk nikahan gitu kan. Udah tuh kita di foto nggak ada masalah, tapi ketika kita minta albumnya mereka minta biaya tambahan gitu, padahal di paket awal udah termasuk album kayak gitu. Itu sih mungkin permasalahan yang selama ini baru saya dengar-dengar ya. Oke. Terus bagaimana sih kalau ada jasa fotografi online? Jadi kalau ditemuin di online dimanapun kapanpun tertarik nggak gitu? Hmm, tertarik sih ya, apalagi kalau misalkan ada penilaiannya dari orang lain juga ya kan, yang Iya jujur betul. gitu, kayak review dari penggunanya. Kan selama ini kan kalau kita ngeliat Instagram gitu, Hmm, yang isinya fotografer, mereka cuma nunjukin hasil yang bagus-bagusnya doang kan. betul. Nggak kelihatan tuh penggunanya yang sebelumnya, apakah mereka komen bagus atau enggak gitu. Oke, untuk pertanyaan berikutnya nih ya Mas. Menurut Mas Faiz tuh siapa yang sekiranya membutuhkan aplikasi fotografer atau fotografi ini? Eh, Kemungkinan sih kalau dari aplikasi ya, lebih ke ini sih orang-orang yang pengen liburan gitu dan mereka Oh, pengen hasil fotonya tuh bagus gitu. Misalkan saya liburan ke Bali nih hmm, sama
entah di masa depan nanti sama istri saya misalkan. Saya nggak mungkin dong nyewa fotografer dari Jakarta, terus saya terbangin juga ikut ke Bali, Betul, betul. ya kan? Jadi kemungkinan saya bakal ke Bali, habis itu ke pantai, baru tuh buka aplikasi itu. Menurut saya sih kayak gitu. Ya. Untuk ada nggak sih Mas Faiz nih kriteria buat aplikasi yang bagus itu seperti apa? Terus kenapa harus ada itu gitu? Uh, untuk aplikasi fotografi ya? Iya betul. Oh, kalau menurut saya sih yang penting ada, yang pertama tadi review dari pelanggan sebelumnya, Hmm. terus ada apa contoh foto-foto dari fotografernya, lalu ada UI-nya juga harus bagus sih, kan kita kan mau ngelihat foto-foto nih, tapi kalau misalkan Betul. UI-nya rada nyebelin, kayaknya kayak gimana ya, kayak kurang puas aja gitu ngeliat fotonya. Entah itu Ya. karena background-nya putih, atau terlalu kecerahan, atau gimana. Udah Oke. sih menurut saya itu aja. Baik baik. Nah ini terakhir nih ya Mas Faiz. Apa Iya, harapan Mas Faiz terkait dengan adanya aplikasi fotografi ini nanti? ya saya lebih ini sih, lebih gampang ngapa-ngapain. Kayak saya juga lebih percaya gitu sama orangnya, karena udah apa ya, ada reviewnya tadi kan satu, terus yang kedua bisa di mana aja. Jadi ya kayak kasus tadi, kayak kasus yang liburan tadi, kita nggak perlu bawa fotografer dari rumah atau kenalan. Jadi kayak tinggal datang ke sana, pesan dari aplikasinya gitu. Hmm, Jadi lebih mudah sih. Oke. Jadi harapan Mas Faiz tuh tentang review yang ada nanti ya, terus fotografer yang memadai juga, terus sama UI yang bagus juga ya Mas ya. Betul. Oke, itu aja sih Mas. Sekian presentasi atau maksud saya wawancara kali ini bersama Mas Faiz. Terima kasih. Oke, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Rizky Bernawan dari SI 403 dengan NIM 1202202278. Boleh perkenalkan Bang Bara? Ya, sebenarnya nama saya juga bukan Bara ya, ini cuma nama dari Zoom. Nama saya Bagus Pramidi Akbar, saya tinggal di Purbalingga. Saya kuliah di Universitas Perwira Purbalingga. Terus saya lulusan dari SMK Negeri 1 Bojong Sari, jurusan multimedia. Oke, langsung aja ya saya tanya, lontarkan pertanyaan. Jadi, seberapa sih familiar Bang Bagas nih sama fotografi? Sama jasa fotografi? Untuk familiar sama jasa fotografi bisa dibilang cukup familiar ya, karena saya juga dari lulusan jurusan multimedia, yang mana ya masalah fotografi kadang ikut andil gitu juga ya. Dalam beberapa kesempatan saya juga uh, menyewa jasa fotografi, jadi cukup familiar untuk jasa fotografi itu. Oke, menurut Abang jasa fotografi itu penting nggak sih? Untuk dibilang penting atau tidak penting ya bisa dibilang cukup penting ya, karena biasanya orang-orang kan foto sendiri gitu, dalam bentuknya kan di file HP, memori juga ya bisa hilang. Kalau dari jasa fotografi kan bisa dicetak juga ya, banyak kenangan hard copy-nya gitu. Oke. Biasanya kapan sih ya Bang pakai jasa fotografi itu? Kan pernah ya? Kalau saya memakai jasa fotografi itu biasanya untuk acara-acara formal seperti
kayak pernikahan, juga mungkin acara-acara seperti untuk foto-foto album perpisahan, juga untuk acara kumpul alumni gitu, yang bisa dibilang formal. Apa sih? Reuni ya, reuni. Gitu. Oke. Gimana sih biasanya Abang nemuin jasa fotografi itu? Misalnya datang ke tempatnya langsung, apa biasanya nemu juga di sosial media gitu ada? Atau ada yang lainnya juga? Untuk jasa fotografi sendiri, saya biasanya sih mencari ke tempatnya langsung, seperti ya adalah beberapa di kota saya, seperti buka jasa fotografi di studio atau nyewa orangnya gitu untuk jasa fotografinya. Kalau untuk di sosial media sendiri, saya jarang untuk menyewa. Oke, mungkin gimana sih Abang nih nentuin kriteria fotografer yang bakal dipakai nanti kalau misalnya mau pakai jasa fotografi gitu? Untuk kriteria sendiri, ya tentunya jasa fotografi ini tahu masalah fotografi ya, seperti tahu angle foto yang pas gitu, terus pose-pose yang bagus biar tidak terlalu kaku gitu hasil-hasilnya, seperti foto KTP. Oke, biasanya berapa sih kisaran budget yang Abang pengen gitu kalau pengen gunain jasa fotografi ini? Berapa kira-kira? Ya kalau kisaran dari saya sendiri sih, saya maunya yang di bawah 150 gitu. Ada tuh biasanya di foto studio itu 150 buat berapa foto gitu. Terus bisa dicetak juga, ya buat harga segitu cukup worth it sih. Jadi 150 itu untuk paketan yang gimana ya? Kalau boleh tahu. Kalau 150 itu biasanya yang di studionya langsung, terus foto berapa foto gitu. Terus bisa dicetak juga, itu buat 150. Kalau buat yang wedding itu kisaran bisa sampai 200 ke atas lah. Kalau buat paketan foto albumnya juga kan. Itu Oke. Eh, Pernah nggak sih Abang ngalamin masalah pas pakai jasa fotografi ini? untuk permasalahan sendiri biasanya waktu menyewa buat nikahan saudara saya sih. Jadi waktu itu eh, jasa fotografinya ini datang nih ke tempat acara, baru berapa foto memorinya udah penuh, terus malah lupa bawa baterai cadangan. Ya human error lah bisa dibilang. Itu juga permasalahan yang umum sih biasanya, ya namanya orang kan kadang suka lupa gitu. Oke. Ke misal nih kalau ada jasa fotografi online gitu, aplikasi jasa fotografi online. Jadi itu aplikasinya tuh isinya isinya dari fotografer-fotografer yang udah terdaftar dan masuk kriteria dari seleksi kami. Dan untuk cara kerjanya sendiri itu
agar bisa dari misalnya abang nih lagi di Bali gitu. Nanti kalau pakai aplikasinya nanti bakal dapat fotografer yang bagus sama yang terdekat gitu. Pertanyaannya apa? Kira-kira abang tertarik nggak gitu? Oh, tertarik atau enggak? Kalau untuk aplikasi seperti itu ya bisa dibilang cukup inovatif ya, cukup inovatif juga, mempermudah orang untuk mencari jasa fotografi juga, ya tertarik sih, karena kebetulan juga saya rada males gitu kalau buat foto-foto sendiri, apalagi fotoin temen kan mending nyewa orang gitu, ada duit juga. Oke. Jadi tertarik ya bang ya? Ya, eh, tertarik karena cukup efisien, bisa dibilang efisien, terus inovatif juga karena belum ada juga kan yang aplikasi penyedia jasa fotografi gitu. Kalau sekarang kan mungkin ojek online, terus yang serba online kan udah cukup banyak ya. Untuk jasa fotografi online sendiri nanti kan bisa bersaing dengan mereka semua gitu. Oke, menurut abang siapa sih yang butuhin aplikasi ini? Kalau misalnya udah ada, gitu. Kalau dilihat dari prospeknya tadi sih, aplikasi ini bakalannya yang bakal membutuhkan aplikasi-aplikasi seperti ini sih kalangan anak muda ya, apalagi anak muda yang sering upload di sosmed gitu, anaknya sosial media banget gitu, pasti mereka bakal butuh karena jasa fotografi sendiri kan bisa memfoto dengan angle yang bisa dibilang beda dari foto-foto sendiri gitu. Tidak mungkin juga fotografer itu cuma moto bagian muka seperti foto KTP, ada cuma jarang. Jadi ya cukup inovatif untuk kalangan anak muda. Terus mau tanya nih, kalau misal saya mau buat bikin aplikasinya, nah boleh tahu nggak kriteria buat aplikasi yang bagus itu apa? Terus kenapa harus ada itu? Maka Gimana tadi? kan kalau misal saya mau bikin aplikasinya nih, nah ada saran nggak buat kriteria buat aplikasi yang bagus itu apa? Kenapa harus ada itu? Kriteria yang bagus ya mungkin seperti mempermudah masalah transaksi ya, karena biasanya kan rada ribet nih kalau transaksi, juga masalah login, jadi kita bisa tahu si pemberi jasa sama yang menggunakan jasa saling tahu informasi lah ya, biar tidak tertipu gitu, untuk mencegah penipuan online. Oke, pertanyaan terakhir nih, apa sih harapan abang nih nanti kalau misalnya adanya aplikasi ini, aplikasi jasa fotografi ini? Apa harapannya bang? Untuk harapannya sendiri sih cukup berharap banyak ya, karena bisa dibilang jasa fotografi itu rada kurang bukan kurang diminati, tapi kurang digunakan gitu, apalagi dengan kondisi COVID-19 kan, jadi rada kurang orang-orang yang main keluar gitu terus sewa jasa fotografi buat foto-foto atau bikin acara
kumpul-kumpul formal gitu. Jadi rada ribet. Ya, harapannya jasa fotografi jadi bisa lebih berkembang lagi dengan adanya aplikasi seperti itu. Oke. Sebelumnya terima kasih buat Bang Bagas nih udah nyempetin waktunya buat ditanya-tanya ya. Terima kasih banget buat sarannya sama jawabannya. Itu bakal membantu kami buat melakukan riset nanti untuk membuat aplikasi gitu, Bang. Ya, sama-sama buat siapa Mas Rizky Bernawan sudah mempercayai saya sebagai narasumber. Iya, sama-sama, Ya, Bang. sukses selalu buat proyeknya, proyek aplikasi penyedia jasa fotografi itu. Juga ya semoga bisa berjalan lancar. Oke, siap. Makasih, Bang. Amin. Oke, mungkin udah dulu ya. Makasih banget ya, Bang. Selamat pagi, perkenalkan nama saya Novan Janis Aditya Halawa, bisa dipanggil Novan, NIM 12022011382, kelas sesi 4003. Kali ini saya akan menginterview pengguna atau user dari jasa fotografi. Nah, bisa perkenalkan diri terlebih dahulu? Baik, izin memperkenalkan diri, nama saya Radian Kristianto Rahman, bisa dipanggil Radian. Saya adalah salah satu pengguna jasa fotografi. Baiklah. Baik, langsung saja di pertanyaan pertama dari wawancara ini. Untuk Radian, seberapa familiar kamu itu sama jasa fotografi? Untuk jasa fotografi sendiri, mungkin aku makainya itu dulu nggak terlalu sering juga sih. Jadi untuk event-event dan acara-acara tertentu gitu, biasanya saya memesan gitu jasa fotografi. Karena kalau misalkan sebenarnya bisa handle sendiri sih, tapi ketika ada event tertentu yang aku nggak pengen ribet gitu, biasanya pesan jasa fotografi. Oke, boleh. Lalu pertanyaan selanjutnya, menurut kamu penting nggak sih itu jasa fotografi? Menurutku itu tuh kalau menurutku pribadi penting sih, soalnya kenapa? Karena dari jasa fotografi itu sendiri mereka tuh ngebantu kayak mendokumentasikan suatu event atau kita pengen bikin personal branding baru untuk mungkin fotografi CV ataupun apa seperti itu. Menurutku penting sih karena itu sangat membantu kita buat kalau mendokumentasikan suatu event kan bisa hasilnya itu bisa dipakai saat berulang-ulang kali gitu loh. Jadi nggak akan habis gitu. Betul. Oke. Lalu selanjutnya, kamu biasanya kapan untuk kalau mau menggunakan jasa fotografi? Tadi mungkin udah disebutin ya, kayak waktu ada event-event gitu ya? Iya tuh biasanya ada event atau ketika nggak pengen ribet aja gitu sih Oh iya. kalau mengendalnya. Oke. Lalu kalau mau nemuin jasa fotografi itu di mana gitu? Atau bisa datang ke tempatnya langsung atau kamu lihat di sosial media atau gimana? Platformnya gitu. Kalau aku mungkin karena di Pirosari ini tempatku sini tuh masih minim ya kayak studio foto gitu. Biasanya aku sih nyarinya di sosial media karena kenapa? Ya itu tadi praktis aja gitu. Di sosial media kan udah ada, kita bisa ngelihat hasil hasil dari fotografinya gitu kan. Biasanya di Instagram kayak gitu sih Oke, ya. kebanyakan. Nah, menurut kamu nih, bagaimana kamu nentuin kriteria fotografer yang pengen kamu pakai jasanya gitu, yang cocok gitu? Yang pertama jelas budget sih.
Kalau Budgetnya. karena kalau misalkan deal budgetnya itu murah gitu, kenapa enggak gitu loh. Terus yang kedua selain Betul. budget itu juga dari mereka tuh ada contoh hasil yang benar-benar bagus atau enggak kayak gitu. Biasanya kan Ya. kalau mau pesen tuh aku minta apa ya, contoh hasil fotografi mereka gitu buat Hmm. lihat sih hasilnya. Yang foto hasilnya yang kalau cocok ya mau gitu ya. Iya, tapi Oke. yang pasti awal tuh memang budget dulu. Setelah Oke, itu yang utama budget ya. ya Oke. Nah, kalau boleh tahu, pernah ada permasalahan apa saja yang pernah kamu alami gitu terkait dengan sebagai pengguna jasa fotografi gitu kan? Mungkin kalau ada permasalahannya bisa diberitahu gitu. Mungkin sejauh dari baik ini baik sejauh ini aku belum ada kayak apa ya, nemuin masalah ya itu mungkin ya itu sih mungkin kalau masalah itu nanti jatuhnya di ketika akhir ya kadang ada beberapa foto yang kurang puas gitu. Yaitu nanti balik oh lagi karena di awal aku memang mau minta hasil dari jepretan fotografi jasa fotografi itu. Jadi aku bisa lihat gitu loh kira-kira bagus apa enggak nanti hasilnya. Kayak gitu sih, Pak. nah berarti pernah mungkin ada masalah kayak mereka nggak nampilin hasil fotografinya atau masalah kamu belum tahu equipmentnya mereka apa aja atau permasalahan apalagi ya mereka budgetnya kurang jelas atau gitu mungkin ada Iya, atau eh, fotografernya iya aku cuman aku belum nemuin sih Van. Paling hmm, kalau aku bisa gambarin aja kebanyakan user tuh kayak gitu sih nanti ngeluhnya di akhir. Entah oh nanti budgetnya bisa bengkak atau hasilnya kurang bagus gitu. Antara kedua itu sih, Pak. oke oke nah misal kalau ada jasa fotografi online nih yang kamu bisa temuin fotografi jasanya atau dimanapun kapanpun nah bagaimana kalau menurutmu tertarik nggak Tertarik sih, tertarik. Jadi karena apa ya? Biar lebih simpel aja dan kalau ada aplikasi khususnya kan bisa tahu kalau itu memang terpercaya gitu loh. Kalau soalnya kalau biasanya kalau cari-cari di Instagram gitu bisa aja kan mereka ngambil hasil gambar orang lain terus dipajang di Instagram gitu. Terus kita iya eh, udah terlanjur deal dengan harganya, terus ternyata itu cuman apa fotografer abal-abalan kayak gitu sih, Pak. oh iya jadi bisa lebih terpercaya kalau ada itu ya ada aplikasinya gitu khusus nah Betul. lalu menurut Anda siapa yang sekiranya membutuhkan aplikasi fotografi ini misal kalau udah ada Eh, mungkin ini sih karena apa ya? Kalau misalkan keluarga gitu kan banyak tuh kalau mau mengabadikan momen momen oh iya tertentu. Terus selain itu juga bisa ke anak-anak sekolah yang mau eh, abadiin momen di apa ya istilahnya buku foto akhir tahun gitu loh oh kayak iya gitu sih. ada Nah mungkin untuk siapa yang sekiranya memerlukan ya biasanya untuk kelas ya produk keluarga kalau enggak ke anak-anak muda kayak gitu sih kebanyakan. oh iya betul betul nah lalu menurutmu nih ada nggak kira-kira kriteria yang buat aplikasinya tuh biar bagus gitu apa aja kriteria yang menurut kamu harus terpenuhi dari aplikasi jasa fotografi terus kenapa harus ada gitu kalau bisa Yang ya yang pertama mungkin ini sih apa ya ada kayak kalau misalkan ini kan mungkin gambarannya aplikasinya itu nanti dari pihak fotografinya mendaftarkan dirinya. Nah, ya itu tuh betul
memang benar-benar harus diverifikasi dari aplikasinya gitu loh. Jadi untuk penggunanya nantinya bisa yang aku katakan lagi bisa apa ya terjamin gitu loh mutunya dari fotografi Oh, oh yang ya, dipesan. Selain itu mungkin bisa nampilin portofolio dari jasa fotografinya, terus oke. sama mungkin ini sih kayak bisa ada chat yang ada di aplikasinya gitu, fitur chat buat Oh, fitur nentuin deal chat. harganya. Heeh. Oke, oke. Boleh. Mungkin ada lagi atau cukup? Mungkin itu aja sih yang pengen mungkin yang dibutuhkan untuk user ya. Hmm. Nah, lalu pertanyaan terakhir nih. Harapan kamu nanti apa dengan adanya aplikasi jasa fotografi ini? Harapanku mungkin supaya lebih mudah aja sih kalau misalkan nyari jasa fotografi. Misalkan ada pernikahan gitu nggak perlu ribet harus nyari Iya, di IG, scrolling banyak itu kan apa ya menurutku tuh kurang kurang masuk aja gitu kalau di IG kan yang aku katakan lagi nanti bisa aja gambarnya itu ngambil gitu kan. iya. Kalau di aplikasi mungkin yang aplikasi dapat dibikin ini nanti bisa terjamin gitu loh mutunya. Harapanku itu Oke, aja sih. Jadi nggak ada lagi tuh namanya dibohongin sama fotografi, jasa oke, fotografi. siap. Oke, baiklah. Mungkin sekian ya wawancara dari saya. Terima kasih Rasdian sudah menyempatkan waktunya untuk wawancara dengan saya sebagai pengguna jasa fotografi ini. Semoga ya harapannya bisa tercapai dan semoga kami dapat mengerjakan dengan baik untuk pembuatan aplikasi kami ini di jasa fotografi. Baiklah, terima kasih Radian. Sekian dari saya. Terima Terima kasih. kasih. Baiklah, selamat siang. Perkenalkan saya Novan Janis Aditya Halawan dengan NIM 120 220 1382 kelas sesi 4403 akan menginterview salah satu pengguna jasa fotografi untuk memenuhi tugas desain pengalaman pengguna. Nah, bisa perkenalkan terlebih dahulu nama, domisili, dan status mahasiswanya. Untuk nama saya misal Huda, bisa dipanggil Huda. Saya sekarang sedang berdomisili di Tembalang, Semarang, Jawa Tengah. Saya saat ini sedang menempuh kuliah sebagai mahasiswa. Oke, oke. Oke, langsung saja ke pertanyaan pertama ya. Udah. Seberapa familiar kamu sama jasa fotografi? Saya cukup familiar ya, di sini juga banyak sekali jasa-jasa fotografi dan mudah juga diakses gitu. Oh, mudah dijangkau ya kalau di Tembalang gitu ya. Iya. Oke. Nah, lalu pertanyaan selanjutnya. Menurut kamu tuh jasa fotografi penting nggak sih? Untuk era digital sekarang, menurut saya cukup penting ya, apalagi identitas kita tuh juga menyangkut foto-foto kita gitu, eksistensi diri kita juga menyangkut foto-foto kita di sosial media kayak gitu. Betul. Menurut saya penting sih, kualitas foto juga memengaruhi juga. Oke, betul sekali. Nah, selanjutnya, menurut kamu tuh kapan biasanya kamu menggunakan jasa fotografi itu di masa-masa waktu apa saja gitu? Oke, sejauh sepanjang perjalanan hidup saya ya, kalau fotografi itu biasanya dia dipakai buat di momen-momen penting. Misalnya Oke. saat kita wisuda, baik SMP, baik SMA, kayak gitu. Ataupun saat kita berliburan di tempat-tempat wisata Mhm. pun juga biasanya terdapat jasa-jasa fotografi daripada kita mengambil sendiri fotonya dan hasilnya jelek, kurang memuaskan, dan kurang bisa mengabadikan momen dengan sebaik mungkin, mending kita langsung saja menyewa fotografi yang memang sudah cakep untuk mengambil foto gitu. Oke, oke. Nah, sekarang nih, biasanya kan
menyewa jasa fotografi nih. Nah, biasanya kamu di mana gitu dapat menemukan jasa fotografinya? Bisa di tempatnya langsung atau melalui platform sosial media atau di mana gitu nemuin jasa fotografinya? Untuk saat ini kebanyakan masih di tempatnya langsung, kayak Oke. kita datang ke studio fotonya atau misal kita di suatu tempat wisata tersendiri kayak gitu. Oke. Nah, menurut kamu nih, bagaimana kamu menentukan kriteria jasa fotografi yang akan kamu pakai ntar gitu? Kriterianya yang mungkin kan kamu pertimbangin tuh apa aja tuh? Pertama dari mungkin kalau studio foto aku lihat dari bentuk fisikan tampilan luar studio fotonya gitu ya, apakah dia menjanjikan atau tidak. Atau juga di studio foto tersebut juga biasanya kan memajang hasil karya-karya dari fotografinya. Nah itu juga pertimbangan juga. Terlebih lagi kalau misalnya studio foto itu atau jasa yang lain menampilkan mempunyai suatu akun sosial media, biasanya di Instagram itu begitu kan. Jadi Iya. saya bisa melihat kok hasil-hasilnya di situ. Terlebih lagi soal harga juga, apakah harganya affordable atau enggak. Sekaligus juga rekomendasi dari teman, dari review-review seperti itu. Ya Oke. bisa juga untuk menjangkau tersebut, saya biasanya buka Google Maps seperti itu untuk melihat reviewnya. Oke, betul juga. Nah, menurut kamu nih berapa kisaran budget yang kamu harapkan gitu ketika menggunakan jasa fotografi ini? Ada perkiraannya gitu? Kalau untuk studi foto dan foto biasa tuh sekitar 100 ribuan udah cukup lah ya. Dan saya Oke. rasa itu juga sudah menghargai jasa dari fotografi itu sendiri. Kalau di tempat wisata 100 ribu itu udah lebih dari cukup lah seharusnya untuk beberapa Oke. foto aja. Oke. Berarti kurang lebih 100 ribu gitu budgetnya. Oke. Nah, selanjutnya nih, kamu pernah mengalami permasalahan apa aja gitu terkait dengan jasa fotografi? Mungkin ada permasalahan fotografernya nggak cocok, perangkatnya nggak sesuai yang kamu harapin, atau ada hasilnya yang kurang memuaskan di akhirnya, atau permasalahan yang dihubungi susah, atau budget nggak sesuai, atau gimana nih? Bisa dijelaskan apa aja permasalahannya kalau ada? Kalau permasalahan pertama diruntutin aja ya, mungkin dari aku cari jasa fotografi itu. Biasanya tuh jasa fotografi itu susah, walaupun mereka jasanya fotografi dan digital, banyak dari mereka yang belum open ke sosial media dan video gitu. Jadi aku menemukannya Oh, agak bimbang nih mau kemana kayak gitu. Kedua, mungkin ada beberapa jasa fotografi yang kualitas yang dijanjikan dengan kualitas akhirnya tuh berbeda kayak begitu. Terus ini yang paling krusial sebenarnya, biasanya kalau studio foto itu dari fotografernya itu sudah ramah, baik, sopan santun kepada pelanggan, tetapi pegawai-pegawainya tidak mencerminkan pemilik fotografi itu, bertolak belakang lah 180 derajat oke. seperti itu. Tidak etis ya pekerjaannya ya? Iya. Wah, oke, oke. Nah, lalu menurut kamu, misal nih ada jasa fotografi aplikasi, jasa fotografi online nih, kan bisa menemukannya kan dimanapun, kapanpun jasanya gitu. Nah, kamu tertarik nggak gini? Kalau seperti itu lumayan tertarik ya, apalagi kalau aplikasi tersebut, sistem tersebut sudah mengintegrasikan fotografer-fotografer yang handal. Toh kita juga lihat Ya, di betul. beberapa perusahaan gede kan, bukan fotografi aja yang udah diintegrasikan, ada jasa eh, cleaning rumah, kayak gitu, Oh udah ya. ada kan di aplikasi-aplikasi gede gitu, dan bisa dihubungi kapan aja. Jadi itu juga menjawab sih Oh, betul. kebutuhan pasar seperti itu.
Oke, baik. Nah, menurut kamu siapa yang kira-kira jadi sasaran dari aplikasi ini atau siapa orang-orang yang membutuhkan gitu aplikasi jasa fotografi ini nih? Mungkin mulainya dari anak-anak muda dulu kali ya, dari remaja dan dewasa dulu, yang awal-awal dewasa kayak gitu. Karena mereka kan mulai cari-cari juga eksistensinya dan ingin mengabadikan momennya juga. Terus Ya. mungkin untuk orang-orang yang sedang dalam masa pernikahan itu kan juga sangat perlu untuk mengabadikan momen seperti itu. Mm-mm. Jadi mereka bisa mencari fotografer-fotografer yang handal, dan apalagi kalau di aplikasi tersebut sudah tersedia berbagai review kayak gitu tentang fotografernya. Jadi lebih apa ya? Fotografer sendiri bisa mengambil masukan-masukan dari setiap pelanggannya, dan itu Oh, tertera di aplikasinya begitu. Jadi oke. semacam jejak digital dari fotografernya seperti itu. Nah, tentang feedback-feedbacknya dari penggunanya tuh. Nah, ini kira-kira kamu bisa namain nggak tuh kriteria-kriteria lain buat aplikasi ini yang bagus tuh apa aja gitu, yang harus ada. Nah, lalu kenapa harus ada itu kriteria-kriteria yang kamu sebutkan ntar gitu. Nah, gimana? Oke, kalau pertama yang pasti penempatan lokasi ya. Lokasi Iya, baik peta, alamat, seperti itu tuh wajib ada. Terus di aplikasi tersebut ada pengklasifikasian di daerah ini fotografer apa sih yang bagus kayak gitu. oke. Terus review udah penting banget. Harga juga harus transparansi juga ke konsumen, biar Oh konsumen iya, tidak seolah-olah terjebak gitu buat memesan mereka, dan harganya harus sesuai gitu. Nah, di luar harga, jika konsumen mau ngasih tip itu bolehlah gitu. oke. Review review sudah wajib. Lalu mungkin untuk profil dari fotografer itu sendiri, di profil fotografer itu sendiri harus tercantum apa ya, semacam kurikulum vitae, tapi dalam bentuk hasil-hasil karya dari fotografer tersebut kayak Ya, gitu. portofolio ya Itu kurang sih lebih ya. unsur, iya, portofolio. Oke, Itu yang esensial lah, yang harusnya ada di aplikasi tersebut. oke, betul, betul. Nah, untuk pertanyaan terakhir dari saya ini, apa harapan kamu nanti dengan adanya aplikasi jasa fotografi ini? Nah, kalau ada aplikasi semacam ini, persaingan usaha kan semakin tercenter dan terukur nih. Ya, Dan fotografer-fotografer tersebut bisa meningkatkan juga keramahannya, bagaimana berinteraksi dengan konsumen, karena di-review juga kan soalnya. ya. Terus transparansi harga juga, wah itu yang paling dicari oleh konsumen saat ini sih. Harganya berapa sih fotografer kayak gitu, baik Hmm, yang dari level beginner atau sampai yang level profesional kayak gitu. oke, cukup jawabannya. Baiklah, sekian nih perwawancaranya sudah selesai. Terima kasih Miftah Huda telah sharing pendapat-pendapatnya dan terima kasih sudah meluangkan waktunya. Sekian dari wawancara ini. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Franciscus Michael Pati dari kelas SI 4403. Di sini saya akan mewawancara teman saya yang membuka jasa fotografer. Ya, pertanyaan pertama. Seberapa familiar kamu sama jasa fotografi? Lumayan familiar sih karena gue pun juga pelaku yang nggak sering-sering juga sih dalam jasa fotografi. Kayak saya tuh sukanya gambar foto-foto gitu buat temen, hasilnya kayak misalkan temen kayak punya barang jualan, ya saya yang bantu-bantu biasanya. Oh, oke. Terus, apa menurut kamu jasa fotografi itu penting? Penting banget
Karena buat untuk kayak ibaratnya untuk zaman sekarang ya, untuk jualan online apalagi itu di masa pandemi begini itu sangat penting, karena orang jualan kalau tanpa foto itu kan kayak kurang gitu kan. Iya. Ibaratnya kayak garam tanpa asin gitu aja sih. Kapan biasanya kamu menggunakan jasa fotografi? Nah, kalau kayak gitu-gitu tuh apa ya? Jarang sih kalau menurut saya ya, untuk kayak gitu. kita misalkan nemuin jasa fotografi biasanya kalau kayak gitu tuh di Instagram sih. Instagram ya? Instagram, Sosial media lah Twitter. tepatnya ya. Kayak misalkan saya jadi fotografer gitu, bikin suatu akun, nah saya yang bikin jasa gitu kan. Biasanya gitu sih saya nemuinnya. Dan kadang dulu saya juga pernah bikin kayak akun Instagram yang buat fotografi gitu. Untuk kisaran budget yang Anda harapkan ketika menggunakan jasa tersebut berapa ya kira-kira? Nah, kalau kayak gitu tuh balik lagi tuh untuk ke value, ya kan? Hasil Value yang gambar didapat. ya. Oke, iya benar. Value yang didapatkan sama customer, ya kan? Iya. Dan value juga yang kita kasih. Biasanya kalau misalkan fotografer abal-abal mungkin ya, yang bisa dibilang abal-abal, nggak terlalu pro banget gitu ya. Ya budget untuk kalau misalkan foto makanan itu ya budget 300-an sih paling mahal. Setahu saya juga ada teman saya juga ya, sekali foto tuh kayaknya 500 deh. Lumayan sepertinya ya. Lumayan. Itu tapi yang fotografer yang nggak terlalu pro banget sih. Tapi beda lagi kalau yang udah pro dan kayak device yang dipakai pun juga yang mahal-mahal, itu beda lagi. Permasalahan yang pernah kamu alami terkait dengan jasa fotografi itu apa aja ya? Wah, banyak banget tuh sumpah. Apalagi Biasanya kalau apa aja kita tuh? ini tapi menurut saya sih lebih banyak tuh yang kayak untuk foto untuk kayak endorse gitu ya, kayak model gitu. Itu biasanya pencahayaan tuh ngaruh banget tuh. Walaupun nanti pun setelah foto juga ada editing, ada fase editing juga. Dan biasanya cuaca sih yang biasanya kita udah memperkirakan ini nggak hujan nih, tapi pas di lapangan gitu kita udah siap, model juga udah siap, malah hujan. Itu sih yang biasanya yang rada-rada mengecewakan sih. Emang juga susah sih kalau alam gitu kan. Iya sih. Oke. Kalau ada jasa fotografi online, jadi kalian bisa menemukan jasa fotografi dimanapun, kapanpun, tertarik apa enggak tuh? Wih, tertarik banget, sumpah. Apalagi yang kayak saya nih, fotografi abal-abal. Jadi juga bisa nemuin job-job juga. Dan di situ juga kita juga bisa dapat teman-teman baru gitu kan. Dan orang-orang juga gampang gitu nemuin kita, nggak harus ibaratnya nyari di Instagram siapa. Jadi kan udah ada di satu aplikasi gitu kan, lebih gampang sih, lebih mudah ibaratnya kita juga untuk mengoperasikan pada saat pemotretan gitu ya, lebih enak juga gitu kan. Oke. Aja. Harapan kamu nanti dengan ada aplikasi ini apa tuh, kalau boleh tahu? Bisa lebih memudahkan kah atau gimana? Iya sih, kayak harapan saya tuh kalau misalkan ada suatu aplikasi begini tuh kita lebih gampang menemukan pelanggan sih, kayak misalkan customer gitu-gitu. Jadi kayak lebih gampang juga, dan saya pun juga kayak lebih lagi ngulik-ngulik tentang fotografer ini. Dan karena apalagi udah ada aplikasi kan, dan udah ada customernya juga, berarti saya pun juga harus lebih
mengasah diri lagi untuk di bidang fotografi lagi sih. Biar value yang kita kasih ke customer tuh bukan yang abal-abal lagi. Baik, oke, terima kasih. Oke.